对你做的事情，对不起。暴雪，把回头，要打，给我回来！早已超越敌人，但是古老却不一定好。第六节铁柱。你暗魂的教主玉尊，你的未来全靠够。Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum Donghua Shishingji season 4 episode paling baru, yaitu episode 12 ya guys. Setelah kemarin kita udah bikin spoiler versi komiknya, dan karena film animasinya sudah rilis, maka dari itu sekarang saatnya kita bikin sesuai filmnya ya guys. Yang memang versi filmnya pasti agak beda dengan komik dan spoiler yang kemarin kita buat. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya diperlihatkan Aosue yang melihat gurunya dicekik. Tiba-tiba amarahnya keluar dan berubah menjadi naga emas. Kekuatannya tiba-tiba meningkat pesat hingga bisa menghajar naga kuno guys. Dan tiba-tiba saja Aosue mengucapkan perpisahan kepada Biksu Tong. Seketika tubuhnya berubah menjadi dua sosok naga yang berwarna kuning dan merah. Dan tampak kedua naga tersebut bersatu menjadi sesosok naga emas yang bercahaya. Dan naga tersebut dengan cepat mengejar naga kuno. Naga kuno pun berusaha membela diri. Akan tetapi kekuatan Aosue saat ini tampaknya jauh lebih besar daripada naga kuno. Hingga kemudian Aosue pun berhasil mencekik leher naga tua hingga tak bisa bergerak. Berkali-kali naga kuno mencoba melepaskan jeratan Aosue, akan tetapi percuma saja guys. Lalu tiba-tiba Aosue pun meminta maaf kepada Biksu Tong untuk semua kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan kepada gurunya. Dan tak disangka dengan sekuat tenaga, Aosue menjatuhkan naga kuno bersama dirinya ke dalam jurang yang tak terbatas. Melihat permintaan maaf tulus dari muridnya, Biksu Tong pun tak bisa tinggal diam. Tiba-tiba saja ia melompat ke dalam jurang untuk menyusul Aosue. Melihat hal itu, Patkai dan Wuching juga segera terjun untuk menyelamatkan gurunya. Akan tetapi tampaknya tangan Wuching tak bisa meraih tubuh gurunya. Dan di sisi lain, Bailang pun juga ingin menyelamatkan gurunya. Akan tetapi ia teringat akan Xiaoyu yang harus ia lindungi, sehingga ia pun mengurungkan niatnya untuk terjun. Akan tetapi tiba-tiba Shin beralih dalam surga. Tampak Wukong dikeroyok oleh pasukan kegelapan. Dan tiba-tiba saja ia teringat akan pedang keadilan Kaisar Langit, sehingga ia pun langsung menghampiri Dewa Sasin. Melihat Wukong ada di dekatnya, Dewa Sasin langsung menyerahkan pedang keadilan Kaisar Langit kepada Wukong untuk dikembalikan ke tempat aslinya, yaitu di puncak gedung Istana Langit. Dan Wukong pun langsung terbang menuju tempat tersebut. Melihat hal itu, Kaisar Sitian langsung menyuruh semua pasukannya untuk menghadang Wukong dan merebut pedang tersebut. Tampak juga Tian Gangsing yang juga ikut mengejar Wukong. Akan tetapi tiba-tiba ia langsung dihentikan oleh Dewa Sasin. Gangsing langsung menyerang Dewa Sasin dengan pukulannya. Dewa Sasin yang sebelumnya meremehkan kekuatan Gangsing, tiba-tiba ia kaget dan merasa kalau kekuatan Gangsing saat ini jauh meningkat. Hingga ia pun berhasil dilempar oleh Gangsing ke tanah. Dewa Sasin pun tampak kesal, bukan karena kekuatan Gangsing, akan tetapi kesal karena gara-gara Gangsing tubuhnya menjadi kotor. Gangsing pun geram dan langsung mengeluarkan kekuatan terkuatnya, yaitu api penyucian Dewa Iblis.
Seketika keluar tungku raksasa berbentuk wajah iblis yang mengeluarkan api yang sangat besar. Api tersebut dengan cepat menjalar mendekati Dewa Sasin, disusul dengan keluar pedang-pedang berwarna hitam yang siap menyantap Dewa Sasin. Melihat Dewa Sasin sudah tak bisa ngapa-ngapain lagi, Tian Gangsing sangat senang dan tertawa terbahak-bahak. Ia sangat yakin kali ini Dewa Sasin sudah tak bisa kabur lagi dan hancur dengan serangan tersebut. Akan tetapi tiba-tiba tak disangka Dewa Sasin dengan mudahnya membalikkan keadaan, guys. Di sisi lain tampak Dewa Sanyan yang ternyata masih bisa bangkit lagi, guys. Dewa Sanyan mengatakan kalau di saat mereka bertempur bersama di zaman dulu itu adalah masa-masa kejayaan. Dewa Sanyan tak mengira kalau Tian Dao menganggap hal itu malah memalukan. Dewa Sanyan mengatakan kalau ia menyayangkan Tian Dao Xing yang sebentar lagi akan mengalami kematian lagi. Hal itu membuat Tian Dao tambah geram sehingga ia akan menyerang lagi. Akan tetapi tidak semudah itu. Dewa Sanyan yang merupakan jenderal terkuat dengan cepat menghindarinya dan segera mengambil tombak saktinya. Dengan tegas, Jenderal Sanyan akan menegakkan hukum surga. Walaupun itu adalah teman lamanya, akan tetapi jika sudah mengikuti jalan kegelapan, mau tidak mau Jenderal Sanyan harus menghabisinya. Ia kemudian mengeluarkan serangan tombak api surgawi yang dahsyat. Di sisi lain, pasukan kegelapan semakin banyak yang akan menghadang Wukong. Tiba-tiba datanglah Dewa Sanyan dan Sasin membantunya, guys. Disusul dengan para jinggang yang menghajar para pasukan kegelapan. Dan Jenderal Dewa Timur pun juga tak mau ketinggalan, guys. Hingga akhirnya semakin banyak saja pasukan yang akan menghadang Wukong. Akan tetapi Wukong dengan cepat segera menancapkan pedang suci tersebut ke tempatnya. Dan tiba-tiba cahaya suci tersebut menjulang ke langit dan tampaknya perlahan-lahan menghapus aura kegelapan, dan bersama dengan itu tampak cahaya matahari sudah muncul di tanah retakan bumi. Tiba-tiba di alam surga muncul sosok Kaisar Sitian bercahaya emas. Tampaknya itu adalah sosok Sitian yang asli. Ia kemudian berpidato bahwa sinar keadilan akan selalu menerangi surga selamanya. Dia juga sangat heran kenapa sang dewa saja sampai bisa terjatuh dalam kegelapan. Akan tetapi beruntung masih ada dewa-dewa cahaya surgawi yang tidak menyerah. Antara lain Dewa Sasin, Jenderal Timur dan Barat, Dewa Sanyan dan para jinggang. Dan juga Sun Wukong yang telah banyak berjasa. Dan Kaisar Sitian pun berterima kasih kepada mereka semua. Seketika tubuh para dewa-dewa dan prajurit pembela kebaikan pulih kembali dan luka-lukanya hilang semua, guys. Dan Sitian pun memuji jasa dari Sun Wukong dan Tathagata yang telah membawa jiwanya kembali ke alam surga sehingga layak mendapatkan penghargaan. Dewa Timur juga merasa lega dengan kembalinya sahabatnya, dan pertarungan sebenarnya baru akan dimulai, guys. Dan setelah cahaya suci alam surga bangkit lagi, maka kemudian Sitian gelap merasa kalau ia akan kalah dan tampaknya sangat berat untuk menguasai alam surga. Sehingga satu-satunya jalan ia akan pergi ke suatu tempat. Wah, kira-kira mau kemana ya, guys? Beberapa pasukan kegelapan pun juga mengikuti Sitian. Melihat hal itu, Wukong langsung mengejarnya. Akan tetapi, tiba-tiba dan ternyata itu adalah rival dari Wukong. Siapa lagi kalau bukan Jenderal Utara. Dan mereka pun berduel kembali dengan sangat sengit. Akan tetapi Wukong yang saat ini sudah pulih kekuatannya lebih unggul daripada Jenderal Utara. Hingga akhirnya Jenderal Utara terkena bogem tongkat sakti raksasa dengan telak, guys.
Dan saat Wukong akan mengejar kembali Sitian Gelap, ternyata udah menghilang. Shin kemudian beralih Sitian Gelap dan Jenderal Selatan akan memasuki sebuah tempat. Sitian mengatakan bahwa untuk menghadapi serangan balik dari dewa-dewa alam surga, maka jalan satu-satunya adalah meminta bantuan kepada seseorang. Akan tetapi Sitian dan rombongannya tampak memasuki tempat tersebut. Tampak di depan kuil terdapat pilar-pilar kuno yang berjajar rapi, dan mereka pun masuk, guys. Di dalam kuil tersebut tampak terdapat 3 peti mati. Ningning mengatakan bahwa mereka akan menyambut ulang tahun seseorang yang saat ini lebih awal dari yang direncanakan. Dan Sitian mengatakan kalau sosok tersebut adalah ayah dari semua jiwa-jiwa kegelapan. Dan tiba-tiba bangunlah seseorang yang bangkit dari salah satu peti mati di situ, guys. Wah, siapa sebenarnya sosok ini? Dan selamat penasaran ya, guys. Karena dengan inilah film Sising Ji season 4 tamat. Dan belum ada info nih season 5-nya resmi keluar kapan. Mudah-mudahan tidak lama lagi ya, guys. Akan tetapi nggak usah khawatir, Mimin akan buatin spoiler alur cerita selanjutnya dengan versi komik sambil menunggu rilisnya Sising Ji season 5 ya, guys. Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang. Dan sampai jumpa di film selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.